Jadi tadi gue iseng buka Threads, terus kan kalau di Threads tuh suka ada post-post random ya, padahal kita nggak follow, terus mungkin algoritmanya sebenarnya kita nggak cocok-cocok banget, tapi tiba-tiba muncul. Nah terus, tapi ada yang cocok nih. Jadi kurang lebih dia bilang, dia tuh memilih untuk menabung dengan rajin, dan tabungannya emang lumayan banyak. Terus dia bener-bener hidup dengan gak jalan-jalan, gak nongkrong, dan lain sebagainya. Yang mana good for him. Senang dengernya gitu kan. Apalagi dia merasa happy. Tapi buat gue, buat teman-teman yang nonton, apakah teman-teman memilih hidup seperti itu? Full nabung, full hemat, dan tidak mau mengeksplor, atau konteksnya sekarang jalan-jalan ya, seperti di judul video, tidak mau jalan-jalan dan full nabung. Kalau gue tentu tidak. Karena gue pribadi sangat senang jalan-jalan. Kayak mimpi gue adalah ketika sampai tua nanti gue bisa tetap fit dan tetap punya kemampuan finansial untuk mengarungi kota-kota yang ada di dunia ini maupun negara-negara yang ada di dunia ini atau daerah-daerah apapun deh. Karena gue pribadi emang suka jalan-jalan. Kalau gue nggak jalan-jalan, terus gue nabung doang, gue langsung kayak nggak semangat hidup. Tapi baik lagi ya, pilihan orang beda-beda. Terus gue pribadi selain jalan-jalan, senang juga nongkrong, ngobrol sama temen-temen, atau seperti misalkan sekarang ada saudara yang dateng, nanti gue ajak jalan-jalan, meskipun jalan-jalannya ke mall, karena Indonesia adalah negara mall ya. Tapi ya nggak apa-apa, yang penting tetap jalan keluar rumah dan keluar duit sih emang. Kalau menurut gue emang yang paling baik kalau hidup ya, tahu prioritas atau karakteristik masing-masing. Ini mungkin udah sering sekali gue bilang di video-video lainnya, tapi itu penting banget mengenali diri sendiri. Karena kalau tidak mengenali diri sendiri, nanti kita akan mudah terbawa arus, nanti jadi malah FOMO, malah jadi nggak punya arah. Kayak misalnya nih, kalau misalkan teman-teman bingung, terus teman-teman lihat post Threads tadi, terus merasa, aduh, kok gue jalan-jalan mulu, gue nggak nabung. Apakah gue di jalan yang salah? Ya belum tentu. Tapi kalau misalkan gak ada tabungan sama sekali ya, agak salah sih. Cuma maksudnya kalau misalkan jalan-jalan tapi masih bisa menyisihkan uang untuk nabung, meskipun mungkin jumlahnya tidak seperti yang ngepost di post Threads tersebut, ya udah nggak apa-apa sih menurut gue, karena gue pun seperti itu ya. Bukan berarti gue paling benar, tapi gue adalah orang yang oke, liburan jalan, anggarannya lumayan gitu untuk liburan, tapi gue tetap menyisihkan uang untuk nabung atau untuk investasi. Ya 10% setiap penghasilan per bulan lah setidaknya, itu udah minimal banget. 10%, kalau misalkan bisa nambah di bulan tersebut, kayak misalkan uang sisa gitu, ya lebih baik lagi. Cuma setidaknya ada lah 10%, walaupun bisa jadi ya liburan lu bisa 50% sendiri. Nggak bohong. Tapi baik lagi, gue sudah mengenali diri gue sendiri. Gue tahu gue suka jalan-jalan, gue nggak masalah untuk mengeluarkan uang untuk pengalaman. Terus gue merasa sangat senang sekali kalau misalkan jalan-jalan. Dan gue pun menjadi terdorong untuk bisa mencari penghasilan lebih ketika gue punya tujuan jalan-jalan tadi. Jadi menurut gue plus-plus banget ya, positif banget. Dan tapi ya jujur, karena gue juga aktif menggunakan CC, kadang tuh suka tergiur ya, apa gue beli dulu terus nanti nyicil 0%. Tapi ya selama kita benar-benar menghitung, terus bener-bener tahu kapasitas, nggak sampai lebih besar pasak daripada tiang, sebenarnya sih nggak masalah kayak gitu. Karena baik lagi, gue udah tahu, gue seneng, dan gue punya tenaga, gue untungnya punya waktu, dan gue punya resources, gue punya segitiga itu. Dan ya udah, kenapa tidak? Karena gue banyak sekali melihat kisah-kisah miris ya terkait liburan dan tabungan ini. Kayak gue pernah dengar ada sebuah kisah orang, dia menabung terus
sampai banyak itu, sampai tercapai tabungannya dikala dia pensiun umur 60-an cukup untuk berlibur keliling dunia. Nah, belum sampai 60, ya Allah, amit-amit. Ternyata dia udah gak ada di umur 59. Gue pas denger itu langsung kayak, ya Allah, takut banget. Karena balik lagi, emang di hidup tuh gak ada yang pasti. Kehidupan, kematian, itu udah ada yang atur. Jadi kita berusaha sebisa mungkin untuk bisa menghadapi ketidakpastian atau kepastian dalam hal kematian. Gue sih sedih ya, amit-amit. Gue sih pengennya sih umur panjang, amin, umur panjang tapi bisa sehat dan bisa bermanfaat. Gue pengennya kayak gitu. Tapi kalau ternyata Yang Maha Kuasa berkata lain, gue sih gak mau menyesal, itu sih intinya. Apapun itu gue anti menyesal. Dan menurut gue lebih baik, kalau emang teman-teman penasaran jalan-jalan, lebih baik keluar duit agak banyak sih buat jalan-jalan daripada nggak jalan-jalan sama sekali. Tiba-tiba udah umur 40, tiba-tiba udah umur 50, tiba-tiba umur 60 belum kesampean tuh, nanti malah jadi nyesel. Jangan sampai sih, karena duit tuh bisa dicari, insya Allah, asal kita beneran rajin dan nyari ya, nanti akan dipermudah juga, mudah-mudahan jalannya, asal kita juga mau usaha. Jadi ya, gue punya ketakutan tersebut, tapi gue juga salut sama yang ngepost di Threads. Dia punya tabungan yang cukup banyak, kayak sekitar ratusan juta di usia yang cukup muda, 20-an sekian, 26, 27 gue lupa, tapi sekitar itu. Dan sangat salut dan jadi inspirasi juga. Tapi di sisi satu, gue juga sangat terinspirasi dengan orang-orang yang jalan-jalan kemana-mana, have fun, menikmati kultur baru, tempat baru. Emang lebih baik seimbang sih. Tahu batasan, tahu apa yang kita suka, dan berusaha untuk tidak terbawa arus. Wah, itu bahaya banget. Kalau terbawa arus, kapan kita bisa hidup secara otentik? Anjay. Itu aja sih dari gue. Ya, balik lagi intinya, tahu diri dulu. Tahu seperti apa diri sendiri, kapasitas. Dan cobalah untuk seimbang. Oke, kita mengejar kesenangan, tapi kita harus ingat juga fondasi utama. Karena hidup itu penuh ketidakpastian. Yang pasti hanya ketidakpastian. Dan sayangnya, kematian. Wih, berat ya ngomongin kematian, astagfirullahalazim. Oke, terima kasih yang udah nonton sampai titik ini. Semoga ya mendapatkan sesuatu, walaupun kayaknya gue agak ngalor ngidul ya di video kali ini. Kalau ada yang setuju atau nggak setuju, langsung aja tulis di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.